Beda dengan orang yang apabila diuji murka, diuji mengeluh, diuji putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fahadza yuzadu ibtila'an ila ibtila'in. Maka yang demikian, Anda jika murka dengan satu cobaan, Anda jika ngeluh dengan satu cobaan, Anda kemudian jika putus asa dari rahmat Allah, ini akan menambahkan kepada Anda cobaan yang lain, makin berat dan makin berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan masih pada pembahasan muqaddimah dari kitab ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berisikan tentang doa. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bagian doa beliau yang terakhir berkaitan dengan 3 tanda kebahagiaan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Fa inna hadhihi ats-tsalath hiya 'unwanus sa'adah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan cobaan bersabar, dan apabila berbuat dosa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya 3 perkara ini adalah tanda-tanda kebahagiaan.
Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan keterangan Syekh Shalih Fauzan berkaitan dengan potongan doa yang pertama tadi. Wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang apabila diberikan nikmat bersyukur. Berkata Syekh Shalih Fauzan, rekap sedikit. Khilaful ladzi idza u'tiya kafara an-ni'mata wa bataraha. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tu an-ni'mata kafaruha wa ankaruha. Wa sarrafuha fi ghairi ta'ati Allahi 'azza wa jalla. Fasarat sababan li syaqawatihim. Amma man yashkur fa inna Allaha yuziduhu. Qala ta'ala wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wallahu jalla wa ala yuzidu syakirina min fadlihi wa ihsanih. Fa idza aradta al-mazida minan ni'ami fashkurillah azza wa jalla. Wa idza aradta zawalan ni'ami fakfurha. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matannya, dalam muqaddimahnya, dengan satu doa, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang jika diberikan kenikmatan bersyukur. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan definisi nikmat. Kullul khairil ladzi yasilu ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang dalam urusan agamanya dan juga urusan dunianya. Keterangan Syekh Shalih Fauzan berbeda dengan orang yang apabila diberikan nikmat dia kufur nikmat, dia menyalahgunakan nikmat. Karena sesungguhnya banyak manusia apabila diberikan nikmat, mereka mengkufurinya, mereka mengingkarinya, dan mereka memalingkannya kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmatnya tidak dimaksimalkan untuk menjalankan ketaatan. Nikmat apapun. Ini di antara makna kufur nikmat ya seperti ini. Memalingkan nikmat yang ada kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di luar kasus agama, pada pertemuan yang lalu menyebutkan nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat yani tangan, kaki, nikmat yani penciuman, rasa, semua dia palingkan kepada selain ketaatan kepada Allah. Matanya untuk bermaksiat, telinganya untuk mendengarkan maksiat, lisannya untuk berbicara dosa, yang masuk ke dalam perutnya makanan minuman haram, tangannya menyentuh yang diharamkan, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan, ya, dia palingkan semua nikmat tersebut kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasarat sababan li syaqawatihim, maka ia menjadi sebab akan kesengsaraan mereka. Ini karena memalingkan nikmat kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, kita bisa sengsara di dunia sebelum di akhirat. Amma man yashkur, sedangkan orang yang bersyukur, fa innallaha yuzidu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkannya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, aku betul-betul akan menambahkan kalian nikmat tersebut. Wallahu jalla wa ala yuzidu syakirina min fadlihi wa ihsanih.
Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur dari kebaikannya, dari keutamaannya. Bersyukur Anda kepada Allah akan nikmatnya, entah itu dalam perkara agama ataupun dunia, niscaya Allah akan tambah. Fa idza aradta al-mazid minan ni'am fashkurillah. Dan jika engkau menghendaki tambahan kenikmatan, maka bersyukurlah kepada Allah dengan memalingkan semua nikmat tersebut hanya kepada ketaatan. Nikmat-nikmat tersebut Anda palingkan hanya ke dalam atau kepada ketaatan. Niscaya Allah akan menambah. Wa idza aradta zawalan ni'am, dan jika engkau menghendaki hilangnya nikmat-nikmat tersebut, fakfurha, maka kufurilah ia. Na'udzubillah, dengan memalingkannya kepada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Masuk pada doa beliau berikutnya. Kata beliau rahimahullah taala, wa idzabtuliya sabara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang jika diberikan ujian, diberikan cobaan, diberikan musibah, sabara, bersabar. Perhatikan keterangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Tentunya, di antara keterangan Syekh Shalih Fauzan untuk kitab Tauhid, dan di bab-bab terakhir berkaitan dengan kesabaran, lebih tepatnya berkaitan dengan bab di antara praktek orang-orang jahiliyah zaman dahulu, itu jika bersedih, mati dari mereka orang yang mereka cintai, mereka tidak sabar dengan mencakar-cakar wajah mereka, mencabik-cabik baju mereka, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengumpat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab itu Syekh Shalih Fauzan memberikan satu definisi berkaitan dengan kesabaran pada keterangan, yakni kitab Tauhid Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Di antara keterangan beliau adalah habsun nafsi anit tashakki, menahan diri dari mengeluh. Kemudian menahan lisan dari perkataan yang tidak pantas. Dan sisanya menahan anggota badan dari perbuatan yang bahkan bisa merugikan dia. Itulah definisi singkat yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan tentang apa itu sabar. Menahan diri, menahan lisan, menahan anggota badan. Menahan diri dari mengeluh, menahan lisan dari mengumpat, menahan anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain atau bahkan merugikan diri dia sendiri. Al-Musyahidun Al-Kiram, inilah yang dimaksudkan. Di antara doa Syekh menyebutkan dalam muqaddimahnya ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu orang yang apabila diberikan ujian, cobaan, musibah, sabar, dia bersabar dengan definisi yang tadi. Makanya kembali kepada bahasan takdir, kita sering sebutkan faedah ini. Orang kalau khatam, faham dia maksudnya akan pembahasan takdir Allah Subhanahu wa taala dan 4 tahapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua takdir semua makhluknya di langit dan juga di bumi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan semua takdir makhluknya di Al-Lauhil Mahfuz, tidak bisa dirubah, tidak ditambah, tidak bisa ditambah atau na'udzubillah apalagi dikurang. Dia meyakini bahwasanya yakni segala sesuatu yang terjadi berdasarkan kehendak Allah.
Dan dia meyakini bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dia tentang 4 tahapan takdir ini. Al-ilmu, wal-kitabatu, wal-masyiatu, wal-khalqu. Dan dia juga meyakini bahwasanya dengan 4 tahapan takdir tadi, bukan berarti kemudian seorang manusia tidak memiliki kemauan dan kemampuan. Allah berikan kepadanya kemauan, Allah berikan kepadanya kemampuan, dan dengan 2 hal tersebut dia memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga meyakini bahwasanya 4 tahapan takdir tadi bukan atau tidak menjadi alasan dia melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Dengan alasan takdir, tidak. Kita memilih. Orang kalau faham 4 hal ini atau total 6 hal ini, khatam, sering saya istilahkan dengan khatam, faham dia akan bab takdir. Akhirnya ketika mendapatkan nikmat, kayak bahasan pekan yang lalu, ketika dia mendapatkan nikmat, syukur dia. Tidak lupa diri dia akan semua pencapaian dia. Kenapa? Karena Allah telah takdirkan. Ini untuk saya. Dengan semua sebab yang saya memang telah lakukan di masa yang lalu, ini saya dapatkan sekarang. Ini pencapaian saya. Alhamdulillah, bersyukur dia kepada Allah. Bab takdirnya mantap. Tapi kemudian di masa tertentu, ada saja kemudian ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diawali dengan kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia ujian untuk kenaikan level. Dia harus bersabar akhirnya. Kenapa? Allah telah tentukan. Atau Allah berikan kepada dia musibah. Atau na'udzubillah bahkan azab. Karena sebelumnya diawali dengan kemaksiatan. Di saat yang sama musibah ini adalah untuk melebur dosa dia. Dia harus bersabar. Kenapa? Karena Allah telah tentukan. Dia telah mencari sebab-sebab keselamatan. Dia telah berusaha menghindar dari sebab kemudaratan. Tapi tetap Allah berikan kepadanya, yakni musibah. Satu perkara yang tidak kita sukai tentunya. Maka dia bersabar. Keterangan Syekh. Allah Jalla wa'ala yabtalil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala yakni akan menguji semua para hamba. Yabtaliyahum bil masaib. Allah menguji mereka dengan musibah-musibah. Yabtaliyahum bil makarih. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan hal-hal yang tidak disukai. Satu makna sebenarnya, karena musibah mesti ia adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang menimpa kita dan kita tidak menyukainya, menyedihkan. Yabtaliyahum bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah menguji mereka dengan adanya musuh, baik itu dari kalangan orang-orang kafir atau dari kalangan orang-orang munafiqin. Tampilannya Islam tapi aslinya kafir. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qanuti min rahmatillah. Maka di saat yang seperti ini, ketika Allah menguji dia dengan musibah, Allah menguji dia dengan hal-hal yang tidak dia sukai, di antara keterangan para ulama yang ulun fahami, bahwasanya ini tidak lain dan tidak bukan karena sebelumnya ada perbuatan kita yang salah, hingga kemudian Allah berikan kepada kita musibah. Wa ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Surah Asy-Syura ayat sekian, ayat 30 atau 31. Dan tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah kecuali karena sebab ulah tangan-tangan kalian sendiri. Tapi ingat, di saat yang sama ia adalah pelebur dosa. Tapi ingat, semua kita mampu menghadapinya. Tapi ingat, setelah itu mesti kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Sering belum menyampaikan minimal 4 hal ini.
berkaitan dengan musibah yang menimpa kita. Yang pertama, kita mampu menghadapinya. Yang kedua, di saat yang sama ia perlu berdosa. Yang ketiga, setelah itu pasti akan ada kebahagiaan menanti. Akhirnya kemudian kita bersabar menjalaninya. Apapun bentuk musibahnya. Pada diri kita, pada keluarga, pada pasangan, pada anak, pada orang tua. Sabar. Hati tidak bergumam, lisan tidak mengumpat, anggota badan tenang. Sabar. Fayahtajuna ila sabr. Maka mereka butuh kepada kesabaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji para hambanya dengan musibah, hal-hal yang mereka tidak sukai, Allah bahkan berikan mereka ujian dengan adanya musuh dari kalangan orang-orang kafir dan juga munafikin, maka orang-orang yang beriman butuh pada kesabaran, menahan diri. Wa adamil ya'si, dan mereka juga butuh kepada tidak putus asa. Sabar, tidak putus asa, wa adamil qanud, dan tidak putus harapan disebutkan. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya telah disebutkan bahwasanya ketika kita mampu menjalani, kita pasti mampu menjalaninya. Setelah itu nanti ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Semua kita hafal ayat itu. Satu, kesusahan diapit dengan dua kebahagiaan. Jadi sabar aja. Karena setelah ini, selain kita mampu menghadapi cobaan ini yang cukup berat ini, setelah ini ada kebahagiaan menanti. Akhirnya membuat seseorang tidak putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang akan paham seperti ini ya kalau belajar. Ada yang mengingatkan. Ada teman yang menyabarkan. Makanya di antara sunnah Nabi Muhammad SAW kepada kita yang masih hidup, ketika kita bertakziah kepada atau ke rumah saudara-saudara atau teman-teman kita yang anggota keluarganya meninggal darinya ibunya, bapaknya, pasangannya, anaknya, sangat sedih. Ini teman kita ini pasti. Di antara sunnah Nabi Muhammad SAW, doa yang kita sampaikan kepadanya, isbiru wahtasib. Ya. Anda datang, ta'ziyah, bela sungkawa. Apa yang Anda sebutkan kepada dia yang ditinggalkan? Isbiru wahtasib. Bersabarlah kamu dan carilah pahala Allah pada musibah ini. Karena kamu bersabar. Berat. Ditinggalkan orang yang kita cintai itu berat. Orang tua, pasangan, anak, berat. Tapi kalau Anda, sekali lagi ulun sebutkan, khatam membahas takdirnya, maka Anda akan sabar. Dia cuma duluan aja, kita juga akan mati kok. Tapi ya dia duluan aja. Tapi yang menyedihkan, karena kita nggak suka, kita sangat cinta orang tua, cinta pasangan, cinta anak. Mereka meninggal, sedih. Tapi habis ini insya Allah ada kebahagiaan menanti, sabar aja. Wallahu a'lam bishawab. Karena tentunya kalau bersedihnya berkepanjangan malah berbahaya kepada kesehatan kan. Ya. Nangis wajar, manusiawi, nggak nangis malah aneh. Ditinggal pasangan, ditinggal orang tua, ditinggal anak, malah anteng nggak nangis, ya aneh malahan. Sedih, menangis, manusia. Tapi tentunya tidak berkepanjangan. Bahkan kita bisa jadi kemudian ada rasa syukur kenapa mereka meninggal dengan kebaikan. Di atas kebaikan, di atas ketaatan. Kita tahu bagaimana mereka ketika hidup. Orang tua kita, pasangan kita, anak kita.
Bahkan ada satu keutamaan disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Orang yang tetap bisa mengatakan Alhamdulillah padahal anaknya meninggal. Level sabarnya tinggi sekali karena dia tahu ini sudah ketentuan Allah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi tidak terjadi kecuali kepada orang yang luar biasa imannya. Allah janjikan untuk orang seperti ini rumah di surga. Allah katakan kepada para malaikatnya, subhanallah, Allah janjikan rumah di surga. Tapi itu perkara yang berat. Cuma ada orang-orang seperti itu. Tetap bisa mengatakan Alhamdulillah padahal kena musibah. Kalau yang mengumpat, itu standar banget level bawah. Ini level tinggi. Karena dia tahu bahwasanya ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Fayahtajuna ila as-sabri wa adamil ya'si wa adamil qanuti min rahmatillah. Maka orang-orang yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah, hal-hal yang tidak dia sukai, bahkan mungkin musuh di luar Islam, mereka butuh kepada kesabaran, tidak putus asa, tidak putus harapan dari rahmat Allah karena ini hanya sementara. Ini kayak ini musibah nih. Cobaan berat untuk semua kita ini. Sudah berapa bulan ini? Dari pertengahan Maret, saya ingat kalau di Banjarmasin dari pertengahan Maret saya. Maret, April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Udah 3 bulan. Sekarang karena sudah 3 bulan lebih. Kalau dari pertengahan Maret ya udah 3 bulan lebih. Tapi yakinlah setelah ini ada kebaikan. Oh, sekarang aja ada kebaikan kok. Apalagi setelah ini. Harus bersabar. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian di dalam syariat Islam jelas bagaimana kemudian bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hal-hal yang demikian. Tidak boleh kita mencelakakan diri sendiri, apalagi mencelakakan orang lain. Kalau kemudian masih ada kekhawatiran, jangankan kekhawatiran terkena wabah yang mematikan ini. Hujan lebat saja memperbolehkan seseorang untuk kemudian sholat di rumahnya. Tahan dulu. Rindu pasti. Saya lihat kemarin ya, di Facebook kalau nggak salah ya, postingan seorang laki-laki di Qatar kalau tidak salah. Di masa ketika masjid sudah dibuka. Lari dia dengan wajah sumringah dari rumahnya, lari. Dia kamera dirinya lari dari rumah. Wah, masjid sudah dibuka. Dengan bahagianya. Orang-orang yang kangen rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita bisa lihat di wajah seseorang bagaimana dia sangat bahagia. Semuanya juga rindu, tapi bersabar. Apalagi Banjarmasin. Apalagi kemudian Kelurahan Pemurus Dalam. Dan lebih spesifik Tatah Belayung. Waduh, makin mengerucut tuh saya di situ tuh. Di rumah aja pokoknya. Ya. Tapi insya Allah akan berlalu. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita mampu menjalani ini dan setelah ini kebahagiaan menanti. InsyaAllah amin. Ya Rabbal Alamin. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qanuti min rahmatillah. Wa yathbutuna ala dinihim. Dan mereka tetap kokoh di atas agama mereka. Wa la yatazahza'una ma'al fitan. Dan mereka tidak tergiring dengan fitnah-fitnah, au yastaslimuna lil fitan, atau bahkan mereka menyerah dengan fitnah. Semua orang buruk, lingkungannya buruk, dia ikut buruk. Enggak.
Harusnya dia bersabar dengan keburukan tersebut, tapi bentuk dia kemudian ingin keluar dari keburukan, ya dia keluar dari komunitas. Keluar dari komunitas, keluar dari grup, pindah ke satu tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Banyak orang soleh yang mendukung, mensupport keistiqomahan dia. Nah, lambat laun kalau kita di situ terus, ya bisa jadi kemudian kita memaklumi atau menganggap tidak mengapa akan dosa-dosa yang dilakukan oleh banyak orang. Kenapa? Jadi sudah biasa. Enggak, harus tetap teguh di atas agama. Walaupun kemudian banyak orang yang tidak melakukannya dengan baik, tidak tergiring, bahkan na'udzubillah tidak menyerah dengan fitnah yang ada. Bisa diterjemahkan dengan syahwat, syubhat, maksiat. Sabar. Karena subhanallah, kemaksiatan itu nikmat-nikmat. Nabi Muhammad sudah mengatakannya sallallahu alaihi wasallam, huffatin nar bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan syahwat-syahwat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan lisan, perut, sekitar perut, kemaluan, birahi, nikmat semua. Anda membuka tirai tersebut, artinya Anda ambil kemudian kenikmatan tersebut, maksiat A, maksiat B, dosa A, dosa B, neraka Allah subhanahu wa ta'ala na'udzubillah menanti. Harus sabar. Sabar itu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau nggak sabar, dari kemarin kita sudah nggak sholat. 2, sabar itu dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Kenapa? Nikmat kalau nggak sabar sudah kita lakuin semua. Yang ketiga, sabar akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar itu ada 3. Ini salah satu di antara yang sedang kita bahas. Sabar akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala musibah. Bal yathbutuna ala dinihim, sebaliknya mereka kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan mereka bersabar akan semua kelelahan, semua yang melelahkan mereka dalam mencapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil ladzi idza ibtuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillah. Berbeda dengan orang-orang yang apabila diberikan cobaan murka, diberikan cobaan mengeluh, diberikan cobaan putus asa dari rahmat Allah. Sudahlah, udah sabar kemarin-kemarin kok nggak berhenti-berhenti ya. Subhanallah. Harusnya bersabar terus. Baru 1-2 bulan, baru 1-2 tahun ngeluhnya minta ampun. Nah, kemarin tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun Anda bermaksiat, santai aja. Harusnya lebih sabar lagi. Ya. Al-Musyahidun al-Kiram, pekan lalu juga ya kita ingatkan ya, satu cerita yang dituliskan oleh Al-Ustaz Fadil Badrus Salam. Tentang bagaimana seorang ibu-ibu menghampiri beliau, mengeluhkan akan penyakit beliau, kok lama sekali tidak Allah sembuh-sembuhkan. Dan begitu ditanya apa yang pernah dilakukan di masa lalu, contohnya dia adalah kupu-kupu mana. Lama, pelebur dosanya jadi lama, jadi harus sabar. Kemarin kemaksiatan, Anda lakukan tahunan, sekarang cobaan Allah berikan cukup panjang, jadi harus bersabar. Introspeksi diri untuk semua kita. Kita sebagai laki-laki, suami sehat, istri juga tentunya sehat secara medis, nggak dapat anak. Introspeksi. Ya, bisa jadi itu adalah pelebur dosa. Kita diminta bersabar lebih lama lagi karena kemarin na'udzubillah banyak maksiat yang kita lakukan berkaitan dengan kemaluan. Sekarang Anda dapat yang halal, sabar dulu. Tidak sedikit itu.
Sabar dulu. Na'udzubillah yang masa lalunya pernah berzina kah? Na'udzubillah yang masa lalunya pernah sering jajan kah? Bukan pernah sering jajan kah? Yang dulu na'udzubillah masa lalunya pernah misalnya menggugurkan kandungan kah? Sabar. Karena dosa Anda cukup berat. Bukan cukup. Karena dosa Anda berat waktu itu. Sekarang alhamdulillah hidayah menyapa. Anda sudah di atas manhaj yang lurus. Maka bersabarlah akan ujian Allah Subhanahu wa taala. Berat memang. Kitanya sehat, istri juga sehat, tapi belum dapat karunia. Teman-teman nih juga nih kadang-kadang nih bikin kita nggak sabar. Nanyanya itu terus. Cukuplah. Ya. Nanti kok kayaknya udah lama nikah, nggak punya anak. Nah itu menyakitkan itu. Kira-kira kalau nanya orang. Gimana? Istri udah hamil belum? Bodoh amat. Urusan rumah tangga orang. Kenapa Anda kemudian... Nah ini baru fudul nih. Anda nanya perkara yang nggak penting. Lain kayak kita bahas kemarin. Akhlak salafus saleh. Dia selalu bertanya kepada temannya satu perkara yang dia ingin membantunya. Karena kelihatan temannya lagi susah. Subhanallah. Biarkan. Karena itu, apalagi untuk perempuan, ini cukup menyakitkan. Tapi ingat, bukan berarti kemudian setiap pasangan yang lambat memiliki keturunan, masa lalunya buruk. Enggak. Ini contoh aja. Jangan Anda general, nggak boleh. Ini contoh aja untuk bahan introspeksi. Kenapa kok kita belum diberikan karunia misalnya anak, padahal sayanya sehat, istri saya juga sehat. Kenapa? Sudah cek dua-duanya. Nggak ada kendala. Wallahu, jadi sabar. Ada orang bertahun-tahun tidak mendapatkan karunia anak, sekalinya punya 3 langsung. Kembar 3. Bukan 1-2 orang yang begitu. Nah bisa jadi mungkin Anda bertahun-tahun, 5 tahun belum, 10 tahun belum, 15 tahun baru dapat karunia, anak langsung 5. Kayak marmut. Kayak kucingnya. Enggak, maksudnya Allah kasih. Jadi sabar aja. Kitanya tetap berusaha, bukan berpangku tangan. Saya kan pernah cerita tuh, bagaimana adik teman saya itu Ustadz Uton Fauzi, saya sebutkan namanya, no problem, kakak kelas saya waktu di pesantren dan juga di Madinah. Uton Fauzi ini punya ipar, yaitu Ustadz Muhammad Wasito. Siap? Yang cerita ke ulun ini adalah Ustadz Uton Fauzi. Bagaimana adik dia, nggak apa-apa nih, saya pernah izin untuk menceritakan ini selalu di pengajian. Itu secara medis, dan istilahnya benar, secara medis itu mustahil punya anak, mustahil. Pokoknya nggak bisa ketemu aja antara spermanya dan sel telurnya, nggak bisa, pokoknya mustahil aja. Tapi apakah mereka kemudian putus asa? Enggak, mereka konsul ke orang yang tepat. Tuan Fauzi, adiknya kalau nggak salah namanya Fauzi, punya ipar namanya Ustadz Muhammad Wasito, teman saya juga satu kelas, dan tapi di kakak kelas di Madinah. Ustaz, apa yang harus saya lakukan berikut? Tetap, berusaha, kata beliau. Tetap berusaha. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu. Tetap berusaha. Minum obat ini, minum obat itu, herbal ini, herbal itu. Memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah waktu itu dia minum habbah sauda. Bukan yang kapsul, tapi betul-betul yang serbuk. Tapi karena sangat pahit, tentunya minumnya dibarengi dengan madu, ditutup dengan air zam-zam. Berdua, suami istri, lakukan terus setiap hari. Di bulan yang seharusnya kemudian istrinya haid, nggak haid, cuman keluar darinya cairan hitam. Perempuan paling tahu sekali dari sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Ini bukan darah haid, ini juga bukan darah penyakit, bukan, ini sesuatu yang lain, hitam. Konsul ke klinik yang sama yang kemarin mengatakan mereka mustahil punya anak, di Semarang dan kemudian di Jogja. Mereka tinggalnya di Klaten. Kalau nggak salah sekarang anaknya 3. Sebelum kita tahu anaknya sekarang 3,
ketika datang ke sana, dokternya pun nggak bisa ngomong. Dengan dokter yang sama, lab yang sama. Ini sudah di luar kuasa kami. Ada apa, Dok? Gimana ya? Ada apa, Dok? Itu kok kita dramatisir ya. Bagusnya lagi kalau kameranya bisa ngezoom kayak film India ya. Istri Anda hamil. Wah, nggak percaya dia. Nggak percaya dia. Itu di Semarang. Di Jogja juga begitu. Ya. Itu yang mustahil kata kita. Tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi andanya sehat, istrinya sehat. Maka jadikan bahan introspeksi. Sabar aja dulu. Oh Ustaz, begitu ngomong gitu enak karena Ustaz udah punya anak. Lah inilah gunanya introspeksi. Ada apa dengan Anda hingga kok sampai sekarang Allah belum anugerahkan anak? Anda tanya diri Anda sendiri. Semua kita tanya diri kita masing-masing. Apa yang salah pada diri ini? Apakah karena kemaksiatan masa lalu? Mungkin. Kemaksiatan yang berkaitan dengan syahwat, kemaluan? Mungkin. Tapi apakah semuanya begitu? Ya enggak. Jadikan bahan introspeksi. Tapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Usaha terus. Dekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah. Kayak kemarin ada pertanyaan ke ulunnya, tapi saya jawabnya tadi subuh. Ustaz, saya nggak tahan dengan suami saya. Selalu marah-marah, selalu mengangkat suara. Saya katakan, ini penyakit. Jadi Anda harus cari sumber penyakitnya, nanti diobati. Mohon maaf nih, bagaimana hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Salat 5 waktunya. Bagaimana hubungannya dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim dalam baca Qur'annya? Dan penyakitnya langsung ketemu. Betul Ustaz, suami saya jarang salat, selesai. Dan ketika dia ingin melanjutkan menyebutkan aib yang lain, stop. Saya sampai di sini saja. Saya tidak mau mendengarkan yang lain. Stop. Itulah penyakitnya, obati. Anda jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Anda jauh dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari Allah, yang dekat sama Anda siapa? Setan. Simpel aja udah. Karena amarah itu dari syaitan. Syaitan telah melazimi dia. Nemenin dia, nempel dia. Kenapa? Jauh sama Allah kok. Jadi perkara sedikit pun marah. Salah. Bisa jadi Anda betul-betul bersalah. Tapi kan mungkin ringan gitu ya. Ringan dalam artian misalnya, ya apalah, bikin kopi mungkin kurang gula sedikit. Atau bikin kopi, bikin makanan mungkin lebih asin sedikit. Tapi marahnya minta ampun. Gebrak meja. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Istri macam apa kamu? Kita udah nikah sekian tahun nggak bisa masak juga. Jauh dari Allah. Gersang hatinya. Yang melaziminya syaitan. Terima kasih Ustaz. Ya siap. Silakan Anda obati. Selalu ingatkan dengan kesabaran, selalu ingatkan dengan kelembutan. Sisanya dibalik itu berdoalah kepada Allah. Allah maha mampu untuk merubah suami Anda sebentar. Tapi kita harus berusaha, sabar, dan jangan kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil ladzi idza ibtuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillah. Beda dengan orang yang apabila diuji murka, diuji mengeluh, diuji putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yuzadu ibtila'an ila ibtila'in. Maka yang demikian, Anda jika murka dengan satu cobaan, Anda jika ngeluh dengan satu cobaan, Anda kemudian jika putus asa dari rahmat Allah, ini akan menambahkan kepada Anda cobaan yang lain, makin berat dan makin berat. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tidak pernah mengatakan aduh.
setelah sebelumnya dia pernah kemudian mengeluh. Gimana coba? Ini baru imam mazhab ya. Kita nggak bisa bayangkan gimana imannya para sahabat, gimana Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Mengatakan, nggak pernah tuh. Aduh, nggak pernah tuh. Level iman seorang imam memang ya. Subhanallah. Maka keluhan kita, murka kita, gumaman kita akan cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala nanti nambah berat ujian yang lain. Wa masaib ila masaib, dan musibah dan menambahkan musibah di atas musibah yang lain. Maka dengan seorang murka, mengeluh, putus asa dari rahmat Allah, ini akan menambah cobaan dia dan akan menambah musibah dia. Harusnya Anda yakini bahwasanya ketika Anda diberikan cobaan, Allah berarti cinta sama Anda. Nah itu tambahan tuh. Kalau ada cobaan, satu, Anda berarti sedang dicintai. Dua, Anda berarti Anda pasti mampu menghadapi. Tiga, di saat yang sama bisa jadi karena sebelumnya Anda awali dengan kemaksiatan, ia pelebur dosa. Terakhir, setelah ini pasti Anda bahagia, kan enak. Jadi sabar aja. Nah itulah terkadang gunanya teman, kalau mungkin siapapun di antara kita belum menikah, gunanya orang tua yang paham agama, kalau misalnya masih punya orang tua, dan kemudian gunanya pasangan, alhamdulillah yang sudah menikah. Kadang harus saling mengingatkan satu sama lain. Khususnya para suami. Tidak sedikit kemudian yang mengeluh ini adalah istri. Suami harus bisa menyabarkan. Capek ya kak kita ke pengajian naik sepeda motor terus. Apalagi udah punya anak dua nih. Satu harus digendong, satu di depan sini. Belum lagi sekarang sedang hamil. Enak kayaknya kayak kalau kita punya mobil. Wah. Padahal Anda tahu suami Anda belum mampu. Harusnya sabar aja. Minta kepada Allah. Semoga Allah mudahkan suami Anda punya mobil. Tapi bukan ngeluh. Karena ada yang lain lebih parah daripada Anda. Depan suaminya anaknya satu. Di tengah ada satu. Lagi hamil gede. Sini pegang satu. Santai mereka. Pengajian. Ada bahkan yang mungkin cuma punya sepeda. Tapi sepeda Brompton. Punya sepeda biasa, sepeda. Punya sepeda yang puluhan juta itu. Sepeda biasa. Kalau suaminya make, ya istrinya nggak bisa make. Karena pun punya satu. Anak juga paling bisa dibawa cuman satu. Cuman punya sepeda, nggak ngeluh tuh, biasa aja. Kenapa? Level sabarnya beda. Nah ini kalau suaminya juga kemudian nggak ngaji, nggak paham agama, istri ngeluh, sama suaminya. Iya ya, aduh gimana ya? Sudahlah kak, yang rada instan sedikit deh. Apa? Narkoba, jualan narkoba lah. Wah udah, repot. Istrinya nggak sabar, suaminya nggak sabar. Setan lewat. Udah paling cepat. Ente kalau pengen cepet nih, biar bisa ke kajian nih. Jualan biar bisa ke kajian, gak kehujanan, gak kepanasan, jualan narkoba. Error banget ya. Ya itulah usulan syaitan ya. Subhanallah. Nanti potong nih Pit, begitu. Iya dong. Inilah memang kerjanya syaitan. Dia akan hiasi keburukan dengan alasan-alasan supaya nyaman nanti ke pengajiannya. Kamu enak, istri kamu enak, anak kamu enak. Kan harus punya mobil. Nah kamu dagangannya begini-begini aja. Kapan bisa beli mobil? Sepeda motor ini juga kamu kan nyicil-nyicil lama banget kan? Sudahlah itu loh ada itu. Cepat. Dapat duitnya cepat. Banyak lagi. Apa itu? Bandar yang di situ loh. Dia butuh kurir. Sana. Begitu? Iya ya. Setan Anda iyain, selesai.
Nggak ada pengingatnya di antara mereka berdua. Itulah pentingnya belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Khususnya si suami. Karena terkadang timpang. Istri yang belajar agama, agama suaminya enggak. Ketika istri menasihati, mental. Kenapa? Powernya ada pada suami kok. Kamu diam aja udah. Yang menafkahi keluarga ini saya. Gak usah kamu pikirkan bagaimana cara saya. Yang penting saya mencari nafkah untuk kamu dan anak-anak kok. Gak usah bahas-bahas hal haram sama saya. Wah, repot. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita fa alaihi as-sukhtu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum atau satu orang, Allah akan menguji mereka. Allah akan menguji dia. Maka barang siapa yang ridha, baginya keridhaan dari Allah. Ingat kita sebutkan nikmat surga masih kalah dengan nikmat ridha Allah. Itulah yang dimiliki para sahabat. Tinggi. Sudahlah nikmat surga sangat tinggi, paling tinggi. Puncaknya kenikmatan semua yang kita amalkan selama ini. Keridhaan itu di atasnya lagi. Untuk orang yang ridha. Dia menerima dan kemudian sabar akan ketentuan Allah. Ridha. Rela. Dia jalani. Karena dia punya prinsip tadi. Allah sedang cintai saya, ini untuk beliau berdosa, saya pasti mampu menghadapi, habis ini pasti akan mendapatkan kebahagiaan, saya akan jalani. Bismillah. Maka dan barang siapa yang benci, maka atasnya kebencian, nauzubillah, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti menguji, maka bersabarlah. Kemudian kata Syekh, kita cepatin dikit ya. Wa a'dhamun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Disebutkan dalam sebuah hadis, potongan hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisal para nabi dan yang semisal para nabi. Ya, Nabi Muhammad pernah ditanya ini oleh sahabat, mudah-mudahan saya tidak salah, enggak disebutkan di sini. Sahabat Abu Dzar kalau tidak salah. Abu Dzar. Kata dia, wahai Nabi Muhammad, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi Muhammad, para nabi dong. Para nabi itu berat semua. Yang dihadapi kaum Nabi Muhammad, yang dihadapi semua umat manusia sama jinnya. Berat ujian. Dilecehkan, dipanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dikucilkan, diusir, dituduh tukang sihir, dituduh penyair, dituduh orang gila, disebarkan tuduhan itu, dibully setiap hari, lagi sujud dilempari kotor, luar biasa ujiannya. Pengen dakwah meluruskan umatnya, dilempari batu, diusir, bocor kepalanya, saudara. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal. Para nabi, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang saleh, siddiqun. Kata beliau menerangkan ubtuliya rusul, para rasul telah diuji, wabtuliya siddiqun, dan juga orang-orang yang siddiq, orang-orang yang sangat jujur imannya kepada Allah dan Rasulnya juga diberikan ujian. Wabtuliya syuhada, dan orang-orang yang mati syahid pun mendapatkan ujian. Di antaranya ujian mati syahid itu. Berat untuk kemudian turun ke medan peperangan. Tapi mereka sabar karena tahu akan pahala Allah di balik itu. Sabar mereka dan gugur di medan perang. Wa betul yang ibadullahi mu'minun, dan diuji juga hamba-hamba Allah yang beriman. Lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka sabar. Para nabinya sabar, siddiqun, syuhada, orang beriman, semuanya bersabar. Maka kita harus bersabar. Hati, lisan, dan anggota badan. Amal munafiqu faqad qala Allah fihi wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Yang artinya adalah, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi,
Apa artinya? Kita akan bahas nanti. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Tafsir singkat dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Aywa minan nasi man huwa dha'iful iman. Tafsirannya adalah bahwasanya di antara manusia ada orang yang imannya lemah. Lam yadkhulil iman qalbahu. Iman belum masuk ke hatinya. Walam tukhalituhu basyashatuhu. Dan iman belum kemudian memancarkan sinarnya lah kasarnya begitu ya. Belum tercampur dengan sinar iman. Bal dakhala fihi, akan tapi bahkan sebaliknya masuk pada hatinya imma khaufan, rasa takut, wa imma adah atau wa imma adatan ala wajhi la yathbut indal mihan. Atau kemudian masuk pada hatinya satu kebiasaan yang jika tertimpa musibah, jika tertimpa cobaan, la yathbut, enggak kuat, goyah dia. Ada orang yang begini kata Syekh, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, imannya itu di tepi. Imannya itu di pojok. Bukan di tengah, bukan di dalam, bukan masuk ke inti, masih di pojokan. Makanya kata Nabi Muhammad menyambung hadis yang tadi, kata beliau SAW, seorang akan diuji berdasarkan imannya. Tebal imannya, berat cobaannya. Lemah imannya, dia akan diuji berdasarkan iman. Ada orang yang lemah imannya, iman belum masuk ke hatinya. Cahaya iman kemudian belum bercampur pada hatinya. Tapi yang masuk ke hatinya adalah rasa takut. Atau satu kebiasaan yang kemudian ketika tertimpa musibah, goyah. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, tenang, puas. Ai idza istamarra rizquhu raghadan wa lam yahsul lahu minal makarih syai' itma'anna bidzalikal khair la bi imani. Artinya jika rizkinya lancar, tidak mendapatkan hal-hal yang tidak dia sukai, tenang dia. Bukan karena imannya, karena apa? Duitnya masih ada, rizkinya ada. Wa in asabatu fitnatun min husuli makruhin aw zawali mahbubin in qalaba ala wajih ay irtadda an dini. Tapi apabila kemudian dia tertimpa cobaan, artinya dia mendapatkan perkara yang dia tidak sukai atau hilangnya sesuatu yang dia cintai, in qalaba ala wajih, dia kembali ke belakang. Disebutkan di sini bahkan dia murtad, keluar dari agama. Kenapa? Imannya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir singkat. Khasirad dunya wal akhirah. Orang yang seperti ini akan rugi dunia akhir. Dan ini kerugian yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit lagi. Satu fakrah. Fad-dunya laysat da'iman na'iman wa tarafan wa maladzat wa sururan wa nasra. Maka dunia itu, kata Syekh, bukan selalu kenikmatan isinya, kemewahan, kelezatan, kebahagiaan, kemenangan. Enggak, dunia enggak begitu terus-terusan. Laysat da'iman hakadha. Kata beliau, enggak selalu begini yang namanya kehidupan dunia itu. Tidak selalu penuh dengan nikmat, penuh dengan kemewahan, kelezatan, kebahagiaan, kemenangan. Enggak. Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah akan menggulirkan itu di antara hambanya. Kadang seorang dapat nikmat, kadang tidak. Kadang memiliki kemewahan, kadang jatuh. Kadang dapat kelezatan, kadang enggak. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang menang, di waktu yang lain mungkin kalah. Gitu memang. As-sahabah afdalul ummah. Madza jara alaihim minal ibtila wal imtihan. Perhatikan para sahabat. Umat terbaik. Dan lihatlah bagaimana dan apa yang mereka telah dapatkan.
cobaan yang mereka telah hadapi, ujian yang mereka harus jalani besar. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 140, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, kemenangan dan kekalahan. Kemarin ketika perang Badar kalian menang, seneng kan? Sekarang Uhud kalian kalah, sedih. Itulah kehidupan. Allah putar terus, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah pergilirkan itu. Makanya dulu sebutkan di awal, ketika kita sabar menghadapinya, habis ini insya Allah kita bahagia. Jadi hadapi aja kesedihan ini. Falyuwattinal abdu nafsahu annahu idza ibtuliya fa inna hadza laysa khasan bihi fa hadza sabaqa li awliyaillah. Falyuwattin nafsahu wa yasbir wa yantazir al-faraja min Allah wal aqibah lil muttaqin. Maka penutup kata Syekh Shalih Fauzan, hendaklah seorang hamba itu menyiapkan dirinya, yaitu apabila dia diuji, maka ketahuilah bahwasanya ujian ini tidak khusus untuk dirinya. Orang-orang yang telah lalu, orang-orang yang terdahulu, para wali Allah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai telah mendapatkan ujian yang sama, jadi kamu juga harus. Maka hendaklah juga seorang hamba menyiapkan dirinya dan bersabar dan menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Allah akan berikan jalan keluar. Wal aqibatu lil muttaqin, dan tentunya ya akibat kebaikan, hasil yang baik tentunya akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Inilah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni agar siapapun di antara kita, para penuntut ilmu, para pelajar, yakni menjadi orang yang apabila mendapatkan ujian dia bersabar, insyaallah. Dan kemudian sudah kita baca juga terangan dari Syekh Shalih Fauzan. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa Radio Gema Madinah. Bagaimana caranya supaya bisa ikhlas membantu ipar materi? Karena ipar tidak mau menerima saran pendapat kita tentang cara mengelola uang keluarga atau cara bikin usaha. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum Ustaz dan kru yang bertugas. Barakallahu fiikum. Al-musyahidun al-kiram, kalau misalnya ipar kita bukan orang yang kemudian bisa manage keuangan dan usaha, betul, tugas kita hanya memberikan saran, tapi kita tidak bisa paksakan. Tapi apakah kemudian cuma 1 atau 2 kali? Enggak. Mungkin di masa itu dia belum terima, di masa yang lain ingatkan lagi. Dan ingat, enggak mesti Anda langsung yang kemudian menasihati. Bisa lewat adik Anda atau kakak Anda kan? Lewat pasangan dia. Tata kata-katanya betul-betul yang rapi, agar kemudian disampaikan dan tidak tersinggung. Ini berkaitan dengan izzah memang. Tipis sekali dengan ego. Seorang itu memiliki kemuliaannya, seorang itu memiliki kebanggaannya. Kalau bisa kemudian kita katakan ego, ya sedikit lah. Ada sebagian orang demikian. Kalau kemudian lewat istri Anda, lewat saudara Anda, mungkin dia adalah istrinya, gak mempan, mungkin lewat cara orang ketiga yang lain. Karena Anda peduli juga bagaimana kemudian adik Anda yakni mendapatkan nafkah yang baik dari suaminya, ipar Anda. Siapa itu mungkin orang yang bisa menasihati? Orang yang dia panuti. Siapa? Orang tuanya mungkin. Atau bisa jadi Anda sebagai kakak ipar, dia segani. Kala itu Anda yang maju. Mungkin alhamdulillah Anda di antara yang bisa memanage dengan baik, berbagi. Nah sisanya ketika dia terima, tentu itu yang kita harapkan. Ketika tidak,
Tugas kita sudah selesai. Tugas kita sudah selesai, maka memohon kepada Allah agar kemudian dia disadarkan bahwasanya jalan dia sekarang ini enggak tepat, cara dia sekarang ini tidak tepat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menegur dia dengan caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wajar kita peduli dengan adik perempuan kita. Karena bisa jadi sebenarnya uang yang diputar itu banyak, tapi kok kemudian tidak menghasilkan, berarti ada yang salah dalam memanage keuangannya ini. Bisa adik Anda langsung yang menasihati suaminya dengan tentunya diksi yang tepat, supaya suami tak tersinggung karena egonya, itu monsternya harus Anda kasih makan. Atau kemudian misalnya mentok, bisa jadi orang tuanya. Atau orang siapapun yang dipanuti oleh ipar Anda ini yang berikan nasihat. Dengan ilmunya tentunya ya. Karena ini berkaitan dengan urusan muamalah. Yang berilmu yang ngasih tahu. Orang yang dia panuti dan berilmu pula. Ustadz tapi kemudian pintar soal muamalah. Nah itu. Atau sangat mungkin Anda sangat disegani oleh dia. Bahkan bisa jadi selama ini dia nunggu nasihat Anda. Silahkan. Pilih kata-kata yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau tertolak ya sudah ya. Itu usaha yang bisa kita lakukan. Sisanya hanya banyak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Gema sudah, dari Rifkon juga masing-masing satu ya. Gema satu, Rifkon satu, dari WhatsApp nomor kita satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hari ini apa hadiahnya Pit? Mushaf ya. Mushaf ya. Mushaf Al-Quran insyaallah. Seperti biasa. Mushaf dan mungkin buku ini Pit. Mungkin penanya juga belum dapat ya. Kalau Anda sudah dapat ya Anda kasihkan orang aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika seseorang melakukan kesyirikan tapi orang tersebut tidak mengetahui itu kesyirikan? Dimaafkan. Simple. Apakah orang tersebut sudah jatuh pada kesyirikan? Jatuh iya. Tapi hukum dia dimaafkan kalau dia nggak tahu. Saat inilah kemudian kita harus kasih tahu. Supaya dia tidak terjerumus lagi di masa mendatang. Ya. Makanya kan ada doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada semua kita. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka mimma la na'lamu. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kemudian engkau memaafkan kami jika kami berbuat syirik padahal kami tahu, dan memberikan kami ampunan jika kami berbuat syirik dan kami nggak tahu. Dan betapa banyak orang itu melakukan kesyirikan, mereka nggak tahu itu salah. Sampai ditegakkannya hujjah, mereka punya alasan di hadapan Allah karena nggak ada yang ngasih tahu. Oh Ustaz, tapi kan ini zaman modern, dia harus belajar. Ini kan zaman modern, dia harus streaming. Ini zaman modern, dia harus ngaji. Ada orang di pelosok tertentu, nggak sampai sinyal. Ada orang di tempat tertentu, nggak ada dai yang masuk ke sana. Ada orang yang belum sampai kepadanya firman dan sabda, bahkan di tahun seperti sekarang. Ada orang yang bahkan paham Islam itu Islam yang salah. Sekarang, zaman modern banget. Dimana handphone sudah dilipat. Bukan lipat gitu ya. Nih handphone layar begini dilipat sekarang. Bukan sekarang, kemarin sudah ya, udah lama sih. Handphone Android kayak gini, dilipat handphonenya. Kurang modern apa coba? Lama-lama nanti ditanam chip lah mungkin di tangan kita, mungkin di telinga kita. Ada telepon masuk, cuman dia yang tahu. Menjawabnya mungkin dengan berdem. Ya, lagi nyautin, canggih. Tapi ada kok tempat-tempat tertentu. Orang di Amerika sana, dan mungkin juga di Eropa. Saya pernah sampaikan nih juga. Eksperimen, sosial eksperimen. Di channel YouTube tertentu, saya lupa alamatnya. Dia bikin eksperimen memperdengarkan Al-Quran di New York. Yang satunya di mana yang di Inggris yang paling di London. Inggris dia ceknya di London, di Amerika di New York. Modern banget pokoknya. Dihampiri orang-orang yang lewat itu. Bisa minta waktunya sebentar,
Saya ingin memperdengarkan sesuatu, nanti saya minta pendapat Anda. Diperdengarkan bacaan Al-Quran, Syekh Sudais. Ada yang diperdengarkan Al-Fatihah, ada yang diperdengarkan Nas, Al-Falam, ada yang terdiam, ada yang ngangguk-ngangguk, dan ada yang meneteskan air mata. Ketika ditanya, bagaimana pendapat Anda? Banyak mereka bertanya, ini apa? Ini apa coba? Tapi pendapatnya, selain mereka bertanya, ini apa? Ini hal yang paling indah yang saya pernah dengar. Yang nangis tuh, ini hal yang paling indah yang saya pernah dengar. Ini apa katanya? 2015 ada orang belum tahu itu Al-Quran. Bahkan bisa jadi ada orang yang belum tahu apa itu bahasa Arab. Kita nggak tahu. Ya. Tidak bisa. Ada orang yang kemudian di zaman modern pun belum sampai kepadanya Islam, belum sampai kepadanya firman dan sabda. Yang sampai kepadanya Islam yang salah. Saya ingat sekali cerita seorang syekh, bagaimana dia bertemu dengan dua orang Amerika di waktu haji, dan kemudian dia bertanya, Anda dari Amerika? Ya. Bagaimana ceritanya Anda bisa mengenal Islam? Mereka saling pandang satu sama lain dan tertawa. Rupanya cara mereka masuk Islamnya cukup lucu bagi mereka. Jadi waktu itu kami nonton TV setelah kejadian WTC 2001 WTC. Habis itu Gus Bus ceramah katanya. Dia ceramah 2 jam. Bayangkan sejam aja kita capek, 2 jam. Dalam 2 jam itu ada satu kata yang baru kami dengar. Jadi 2001 ya, udah modern 2001. 2001 itu handphone sudah nggak ada antenanya. Ya, saya ingat 98, 99 booming handphone yang berinisial Nokia itu, tapi masih ada antenanya. Tahun 2000 sudah keluar 3310. Ingat saya. Bukan 2000. Iya, 2000. Karena saya ingat karena saya dapat hadiah itu. Ketika saya masuk Madinah, saya dapat hadiah handphone itu. Sebutkan saja nggak apa-apa ya, udah mati juga. Handphone 1 juta umat kali itu. 3310, nggak ada antenanya. Artinya sudah canggih lah waktu itu. Walaupun ya gamenya masih ular doang. Soalnya juga masih tilu-tutit, tapi kan udah canggih zaman itu, udah ada telekomunikasi. Ya. YouTube sudah ada belum ya? Belum. YouTube berapa sih? Tahun berapa sih? 2000 berapa gitu ya? Hah? Boomingnya. Nah, tapi mungkin YouTube sudah. Ya. Kembali pada cerita, kata dia, ada satu kata yang kami belum pernah dengar kecuali hari itu. Apa kata itu? Islam. Apa itu Islam? Tahun 2001. Ada orang baru dengar kata Al-Islam. Ya, wallah. Bukan berarti kemudian ulun di antara yang sangat memperjuangkan orang itu ya, bisa diterima uzurnya dengan kebodohan. Enggak. Ini perkara khilaf tentunya. Apalagi kita berbicara Indonesia ya. Tapi Indonesia juga ada loh tempat-tempat pelosok yang sangat mungkin, saya tidak bisa memastikan, sangat mungkin sampai kepada mereka Islam, tapi Islam yang salah. Di pelosok itu, nggak usah jauh-jauh, di Kalsel ini, tapi rada naik gunung, naik bukit sana, yang masuk ke sana dakwah apa? Syiah yang masuk. Menyedihkan tentunya untuk kita para dai Ahlus Sunnah. Yang masuk malah Syiah. Sampai kepada mereka yang mengatasnamakan Islam. Coba, kapan? Ini tahun kemarin saya ke sana, 2019, sama teman-teman bikers. Kalau kita tidak berkesinambungan datang, maka misionaris yang akan datang atau Islam yang salah yang datang. Kapan? 2019. Ada orang yang salah kepada Islam, tapi yang salah, bayangin. Maka, ini semoga dimaafkan. Karena harus tegakkan hujah dulu, faham dia, itu salah, itu syirik, baru kemudian berlaku ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditegakkan hujah, wallahu a'lam bishawab. Dua aja ya, Pit. Atau satu lagi, Pit. Oke, satu ya. Sama nih orang. Nanya di WhatsApp juga, nanya di Rifkon juga. Sama nih. Yang satu ini, ini benar nih.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz mengenai takdir Ustaz. Kan takdir semua orang sudah ditentukan jauh sebelum manusia dilahirkan. Namun apakah benar jika doa dapat merubah takdir seorang? Betul, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Doa bisa merubah takdir. Tapi bukan berarti, jangan salah paham. Bukan berarti ketika Anda berdoa dengan sesuatu yang belum Allah tuliskan. Salah. Perhatikan, doa bisa merubah takdir. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita diperintahkan untuk berdoa. Kenapa? Karena kita tidak tahu ketentuan Allah. Yang kita tahu kita diperintahkan memohon. Itu satu. Karena kita tidak tahu yang Allah tentukan. Yang kita tahu kita dapat perintah ajaran Nabi Muhammad memohon. Untuk semua masalah. Kebaikan dunia akhirat. Dua, jangan sampai Anda meyakini bahwasanya ketika Anda berdoa dengan sesuatu yang belum dituliskan. Salah. Sudah semua. Yang Anda mohonkan, hasil dari yang Anda mohonkan dikabulkan atau tidak, sudah semua. Anda menjalankan sebab-sebab untuk kemudian terkabulnya doa itu, sudah semua. Doa Anda tertolak karena Anda tidak menjalankan sebab-sebab agar doa diterima, sudah semua. Tapi apa? Kita tidak tahu ketentuan tersebut. Makanya kita berdoa. Berdoa kebaikan dunia dan akhirat. Minta karena kita tidak tahu apa yang telah Allah tuliskan. Wallahu a'lam. Maka berdoalah. Selalu mintalah kebaikan dunia akhirat. Di antaranya mungkin dengan dengan doa yang orang istilahkan dengan doa sabut jagat, minta kebaikan dunia akhirat karena kita tidak tahu apa yang telah Allah tentukan untuk kita. Jika kemudian kebaikan itu kita dapatkan, bersyukurlah. Jika kemudian kita sudah berusaha mencari sebab keselamatan, menghindari sebab kemudaratan, tetap kita mendapatkan musibah, bersabarlah. Itulah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beralasan dengan takdir Allah ketika tertimpa musibah boleh. Tapi beralasan dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, itu yang enggak boleh. Karena Anda bisa milih. Musibah Anda enggak bisa memilih. Terkadang Anda tertimpa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.